kembali lagi nih ya bersama dengan Bapak Alfius dan juga Bang Tian. Kita akan masih membahas mengenai dialog interaktif edukasi perlindungan tentang merek. Tadi beberapa pertanyaan itu sangat menarik dan salah satunya yang menarik pasti biaya ya Pak ya. Karena mungkin pemirsa Tegar TV di rumah juga ada beberapa UMKM mungkin atau pemirsa Tegar TV yang ada di rumah ini memiliki produk tapi belum adanya perlindungan dan juga pemohonan ya. Dan yang pastinya untuk berapa tahun jangka waktu pelindungan merek terdaftar, Pak? Baik, ini Mbak Maya dan pemirsa Tegar TV dimanapun berada di wilayah Republik Indonesia, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali nih. Ini berapa lama? Tapi sebelum berapa lamanya, saya mau kasih tahu memang bahwa kita memang harus segera mungkin daftar, Mbak Maya ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak daftar, ya otomatis kalau orang lain daftar, maka kita yang tadi awalnya kita meng-create itu malah orang lain yang dijamin. Karena kita di sini berlaku asas yang namanya first to file. First to file artinya siapa yang mendaftar pertama itu yang akan dilindungi. Sangat berbeda dengan yang di luar sana. Kalau di sana ada first to use, siapa yang menggunakan pertama itu. Tapi kita di Indonesia itu first to file, siapa yang daftar pertama maka akan dilindungi. Ini masa perlindungan ini 10 tahun. 10 tahun. Nah, cukup lama 10 tahun. Nah, tapi hati-hati, itu 10 tahun, terus itu kalau tidak diperpanjang ya selesai. Artinya kalau tidak didaftar 6 bulan sebelum berakhir atau setelah itu tidak didaftar, maka itu selesai. Bisa saja diintip oleh orang lain, daftar oleh orang lain, maka masuk, ya? Dia masuk. Padahal yang ciptakan awal siapa? Yang mendaftar pertama siapa? Maka ini kita harus ingat itu pemirsa. Kalau udah didaftar itu 10 tahun, jangan lupa 6 bulan sebelum harus didaftar atau setelahnya 6 bulan harus didaftar ulang, kan begitu. Diperpanjang gitu. Jadi itu masanya, Mbak. Banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya banyak ya. sekali. Jadi itu pemirsa Tegar TV yang ada di rumah ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya mempunyai produk yang belum terlindungi gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, Bang Tian, bagaimana sih Bang kalau kita membahas mengenai pendaftarannya? Potensi pendaftaran haki di perguruan tinggi itu seperti apa? Ya, kalau untuk potensi pasti sangat tinggi. Karena saya bilang tadi kan, di perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi. Itu kan menyangkut pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, untuk HKI itu semuanya terkait, menghasilkan kekayaan intelektual. Nah, untuk merek sendiri memang kita dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu memang sudah mulai menghasilkan produk. Karena untuk merek kan kita harus ada produk. Jadi tadinya penelitian yang memang hanya menghasilkan paper atau artikel ilmiah, kita udah dorong Prodi dan UKM, unit kegiatan mahasiswa, untuk menghasilkan produk dari hasil penelitian, dan itu akan kita daftarkan merek. Apalagi di tahun 2023 ini memang tahun merek. Rencana kita memang kita akan gempur di situ nanti. Gempur di merek itu ya, produk-produk itu dihasilkan. Supaya nanti menghasilkan nilai ekonomi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi. Nah, apa sih yang harus dilakukan nih ya untuk meningkatkan potensi dari pendaftaran merek itu sendiri di perguruan tinggi? Yang pertama, kita membentuk sentra KI. Itu dilakukan oleh perguruan tinggi yang memang belum ada sentra KI. Kemudian yang kedua, kita memang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa, juga dosen, juga UMKM. Nah, itu salah cara kita meningkatkan merek, potensi merek. Yang ketiga, yang penting, bagi perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu terapan, itu didorong oleh pimpinan perguruan tinggi agar penelitiannya bukan hanya menghasilkan paper, tapi menghasilkan produk. Produk yang tentu bisa didaftarkan merek. Nah, kemudian yang keempat, kita mendorong di perguruan tinggi ada namanya unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan. Nah, ini kita dorong untuk menghasilkan produk-produk dari hasil penelitian tadi
dikemas, kemudian kita akan support untuk didaftarkan merek, lalu kita jual di luar. Selama ini udah sering kita jual di bazar kalau ada acara-acara, cuma kan belum ada merek. Nah, itu yang kita memang lagi dorong untuk didaftarkan merek. Sudah ada mereknya mungkin tapi belum terlindungi. Belum gitu terlindungi, ya, belum didaftarkan. belum gitu. dipatenkan gitu ya Pak ya. Daftarkan mereknya. Nah, Pak Alpius, Ya, kalau kita Maya. ngomongin soal merek nih ya, Ya. mungkin bisa kasih trik agar apa ya, suatu pendaftaran merek ini diterima itu seperti apa? Ya, ya. Siapa tahu ini kan Bang Tias ya, Bang Tian ya, banyak nih produk-produknya, tapi gimana nanti biar langsung diterima nih? Triknya seperti Baik. apa? Makasih Mbak Maya. Ini pertanyaannya yang memang langsung detail ini. Tentu bagaimana supaya cepat bisa diterima kan? Kita pinginnya kan cepat. Benar. Nah, pertama tentu pemirsa Tegar TV dan juga teman-teman pelaku ekonomi yang memang mau mendaftarkan mereknya, maka pertama saya ingatkan, merek itu kalau bisa dibuat seunik mungkin. Unik dia. Yang penting seunik mungkin dan itu tidak ada yang sama dengan yang lain. Oke. Misalnya nih, kan kita lihat sudah ada yang kayak ada ya, mohon maaf ya, ada yang berbentuk M dan udah terkenal gitu ya. Kita daftarin lagi, ya jelas nggak bisa diterima. Jadi dibuat sebisa mungkin berbeda dengan yang lain supaya tidak terkesan itu apa, plagiat. Jadi kan merek itu kan ada yang kata dan ada yang gambar ya. Jadi itu bisa berbentuk seperti itu. Ada juga yang berbentuk bunyi ya. Kalau sudah ada didaftar oleh orang lain itu nggak bisa lagi kita daftar. Nah tentu ini supaya bisa lebih cepat, nanti saya arahkan teman-teman pelaku dicoba dicari dulu, ada nanti alamat di di JKI itu namanya www.dgip.go.id. Nah, jadi atau nanti kalau misalnya kurang jelas sekali, bisa datang ke Kumham Lampung, nanti akan dibantu, ditelusuri. Jangan-jangan ini sudah ada yang punya. Jadi pertama harus diingat, dibuat seunik mungkin. Harus ada pembeda dengan yang lain. Kemudian harus jelas maknanya apa. Karena ini nanti yang menjadi logo kita, yang menjadi brand kita, dan ini yang akan bisa memberikan nilai jual terhadap produk kita. Ya, bisa kita lihat isinya kopi sama kopi, tapi coba bandingkan dengan merek yang sudah punya nama. Bisa 40.000, yang tidak ada mereknya itu bisa ya hanya sampai 4.000. Jadi manfaatnya luar biasa sekali. Jadi sekali lagi sarannya supaya bisa diterima, dibuat seunik mungkin, kemudian dibuat berbeda dengan yang lain, dan tentu apa yang sudah ada nggak boleh didaftarkan lagi. Nah, seperti itu supaya bisa diterima ya. Nah, jadi tentu semua logo ataupun merek yang dibuat itu ya hati-hati nanti. Jangan juga bertentangan dengan nilai kesusilaan, jangan bertentangan dengan Pancasila, atau membuat misalnya logo-logo yang memang oleh ketertiban umum tidak, oleh umum tidak bisa diterima, atau lambang-lambang kenegaraan yang tidak bisa. Nah seperti itu. Jadi teman-teman nanti datang, kalau kurang jelas datang aja ke Kumham Lampung. Nanti akan diselesaikan semuanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Gitu Mbak. Jadi memang untuk triknya itu ya salah satunya tadi unik tadi gitu Unik. ya. Unik itu dalam arti unik namanya, Ya. unik kemasannya, Ya. dan juga mungkin unik dari kandungan komposisinya yang terkait di kandungan tadi itu gitu Ya. ya. Nah kalau untuk mengenai insentif nih, Oke. Pak Alpius ya, apakah ada nih insentif buat UMKM Ya. yang ingin mendaftarkan mereknya? Karena kan memang kita Iya. ketahui bahwasannya di Kota Bandar Lampung ini sendiri Iya. banyak sekali UMKM yang banyak juga memang Iya. produk-produknya, dan memang dirangkul sama pemerintah Iya. juga ya. Iya, baik Mama ya. Ini sebenarnya saya memang harus sampaikan, kalau misalnya agak terasa berat, memang saya sampaikan ya memang begini keadaannya. Karena kita ini kan memang menganut negara ya yang menganut civil law ya.
maka tentu panduan kita adalah hukum positif. Karena hukum positif sudah ada di PP, di IPP 28 tahun 2019, memang sudah ada disebutkan di sana itu memang PNBP kalau yang umum tetap seperti tadi pertama. Kalau untuk merek itu 1.800.000. Kalau dia dari UMKM itu 500.000. Bisa gratis. Nah, ini yang sudah pengalaman selama ini. Nah, ini oleh teman-teman yang ada di Dinas Perindakop. Ngumpulin ini beberapa UMKM ini, kumpulin, didaftarin mereknya, dan Dinas Perindakop itu yang membayarin gitu loh. Nah, itu yang beberapa yang saya lihat best practice ya, sehingga UMKM yang jadi binaan itu pada saat mendaftarkan mereknya ya free of charge. Nah, seperti itu. Dari kita memang ya tidak bisa kita langgar aturan itu Mbak Maya. Kalau saya sebenarnya saya mau gratiskan saja sebenarnya nih. Semuanya, sebenarnya nih. Tapi sekali lagi ini kan juga dibuat tujuannya adalah untuk pembangunan juga ya. Artinya kalau nggak ada sama sekali juga partisipasi masyarakat, nah seperti apa? Pembangunan ini kan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Demikian Mbak Maya. Jadi saya belum bisa kurang-kurangi Mbak Maya. Kecuali tadi informasi itu saya harus sampaikan. Ayo kumpul ke Dinas Perindakop. Jadi UMKM udah daftar bisa gratis 50 orang. Bisa. Nah, sama halnya dengan Bang Tian tadi bisa ya. Saja. Dari universitas mau menggratiskan sama mahasiswa-mahasiswanya bisa. Bagus. Tapi malah Hayati tetap sudah ada pokoknya. Nah, udah. 18 sama 500 tadi. 500 kalah yang merek. Nah, itu dia. Nah, kita balik lagi nih ke Bang Tian ya. Kalau untuk dari sentra sendiri nih, bagaimana potensi pendaftaran hak atas KI di Universitas Malahati ini sendiri? Baik Mbak Maya, untuk potensi pendaftaran KI di Universitas Malahati ini sampai tahun ini sangat cepat ya, tinggi. Sejak 2021 sampai 2022 akhir kemarin kita sudah daftarin 114 hak cipta dari penelitian, buku, modul, buku praktikum dan lain-lain. Kemudian untuk merek memang belum banyak Pak. Baru ada salah satu dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Malahati, Dr. Cynthia Giska. Dia sudah mendaftarkan merek krim wajah kecantikan Pak, karena beliau memang spesialis kulit. Jadi memang untuk merek baru satu itu. Tapi kedepannya memang di tahun ini kami sudah menggerakkan mahasiswa program studi untuk menghasilkan produk. Kita akan daftarkan mereknya. Kita akan bantu dari universitas. Sedangkan untuk UMKM tadi, kita bisa bantu pendaftarannya, tapi syaratnya tetap mereka siapkan persyaratan UMKM. Kita hanya mendaftarkan online-nya saja. Itu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi memang potensinya juga banyak juga ya untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas juga ya. Nah, kalau mengenai media nih, media apa nih yang digunakan sentra kekayaan intelektual dari Universitas Malahayati ini sendiri dalam memberikan informasi ya kepada sivitas akademik dan juga masyarakat? Ya, makasih Mbak Maya. Untuk media, memang kita sampai sekarang masih menggunakan website. Karena memang website itu media yang paling mudah diakses informasinya, bisa dimanapun, bisa kapanpun. Dan tampungan informasinya pun besar. Jadi memang setiap kami mengikuti pelatihan dari DJKI, kita akan share informasinya di website. Seperti itu. Jadi baru hanya website aja medianya gitu ya. Sangat seru sekali kita ya membahas mengenai perlindungan merek bermerek-merek ini ya. Kita akan melanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.